Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu peneliti yang saya hormati, termasuk saya lihat ini ada WR1, WR2, dan tentu saja hari ini merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi kita untuk 2021, karena Universitas Hasanuddin di 2021 ini masih mampu mempertahankan posisinya sebagai PTNBH dalam mempertahankan kompetisi di 11 PTNBH, ditambah satu lagi UNS yang baru masuk 12 PTNBH. Dari penambahan UNS ini, dari jumlah dana yang disiapkan oleh Menristek BRIN tetap sama jumlah total dananya keseluruhan di 2020, tetapi dengan bertambahnya UNS ini berarti pembaginya itu akan bertambah dengan dana yang sama. Alhamdulillah Universitas Hasanuddin masih tetap bertahan dengan dana di 2020, walaupun UNS masuk sebagai pembagi dengan jumlah yang sama, kita masih bertahan di situ. Ada beberapa universitas yang PTNBH itu terjadi penurunan dari jumlah dana yang disiapkan oleh kementerian. Bapak-bapak dan ibu-ibu peneliti yang saya hormati, sejak 2018, 2019 sudah kita berlakukan bahwa teman-teman periset pada tahun sebelumnya terjadi problem, masalah-masalah terutama di dalam keterkaitan dengan ketepatan memasukkan output penelitian, tentu saja menjadi pertimbangan LPPM atau kementerian di dalam memberi kesempatan kepada peneliti pada tahun-tahun berikutnya. Saya pikir teman-teman Universitas Hasanuddin, dari data yang saya lihat di Simlitmas, kita masih memiliki komitmen yang tinggi di dalam menghasilkan output riset di tahun 2020. Sehingga tentu saja salah satu indikator yang digunakan kementerian di dalam membagi kue yang besar ini dari Kementerian Ristek adalah seberapa jauh kita mampu tepat waktu, mampu menghasilkan output riset seperti apa yang kita janjikan dari sekian banyak indikator-indikator yang ditentukan oleh kementerian di dalam pembagian jumlah dana yang kita bagi dari 12 PTNBH itu. Bapak-bapak dan peneliti, ibu-ibu peneliti yang saya hormati, termasuk Ibu Rektor sebagai peneliti, sebagai rektor dan juga sebagai peneliti, tentu saja tahun ini memang sudah ada penegasan dari kementerian bahwa riset-riset lanjutan itu menjadi prioritas, sehingga sebelum kita menghandle penelitian yang baru, maka kita prioritaskan dulu semua yang lanjutan. Kenapa diprioritaskan lanjutan? Karena kementerian berasumsi bahwa kalau dalam kondisi riset itu berjalan langsung digunting, tentu saja belum menghasilkan sesuatu, itu akan merugikan universitas, merugikan kementerian. Nah, oleh karena itu kebijakan di tahun ini, semua riset lanjutan terutama di dalam keterkaitan dengan riset kompetisi ini menjadi prioritas dalam melanjutkan riset itu, sehingga alhamdulillah semua teman-teman yang masuk di kelompok lanjutan ini semua kita direkomendasikan semua oleh kementerian untuk lanjut. Hal lain yang perlu kita pahami bersama bahwa penekanan
pada waktu rapat kerja kementerian bahwa riset-riset untuk 2021 ini kita harapkan dapat memberi jawaban terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh industri, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh universitas di dalam mendorong bagaimana PT MBH itu bisa mencoba menghilirisasi hasil-hasil riset jika memungkinkan dikembangkan sendiri di universitas. Oleh karena itu tahun ini Rektor membuat kebijakan, membentuk satu tim untuk bagaimana pengembangan usaha Universitas Hasanuddin melalui hasil-hasil paten yang bapak-bapak dan ibu-ibu hasilkan dari penelitian. Ini menjadi komitmen kementerian bahwa ke depan riset-riset itu kita mengharapkan ataukah riset-riset yang berkaitan dengan melahirkan paten, kita mengharapkan bisa menjawab apa yang dibutuhkan inovasi di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh industri, dan apa yang bisa dikembangkan Universitas Hasanuddin sendiri itu di dalam upaya mendorong bagaimana paten itu bisa menghasilkan dari sisi ekonomi. Ada hal yang memang menjadi penting di dalam keterkaitan dengan riset kita, bahwa riset-riset dasar dari 10 komponen riset yang dikompetisikan, kalau saya mencoba melihat riset-riset dasar itu, alhamdulillah sudah menghasilkan artikel-artikel yang berstandar, yang memiliki standar internasional untuk riset-riset dasar. Sebenarnya yang menjadi titik kelemahan kita di Universitas Hasanuddin, terutama di lembaga penelitian, dari data yang ada, riset-riset yang berkaitan dengan penelitian tarapan unggulan perguruan tinggi, penelitian pengembangan, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Di situ titik lemah kita, karena paten yang kita hasilkan sepertinya kurang mampu kita dorong ke hilirisasi. Bukan berarti bahwa peneliti yang diharapkan untuk menghilirisasi, tetapi Ibu Rektor sudah membentuk satu tim atau satu bagian yang mencoba menghandle paten-paten dari dosen yang dicoba dikembangkan melalui usaha, unit-unit usaha, yang nantinya tidak lama lagi akan diresmikan Teknopa itu. Di situ kita harapkan paten-paten Bapak terhilirisasi ke sana. Tetapi persoalan yang mendasar adalah jikalau paten Bapak-bapak, Ibu-ibu peneliti tidak bisa dihilirisasi, itu pertanyaan besar. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Lembaga Penelitian untuk penelitian tarapan unggulan perguruan tinggi, penelitian pengembangan, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi yang diharapkan outputnya adalah paten, akan saya pantau khusus, dan saya akan minta Dewan Riset untuk memantau langsung apa sih yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu peneliti di dalam keterkaitan dengan 4 poin itu. Saya mengatakan bahwa riset dasar itu saya bisa katakan sudah kita angkat jempol, karena riset dasar kita itu output artikelnya itu ada sampai 2, ada sampai 3 gitu. Termasuk Pak Ambotuo, saya kasih jempol karena tahun ini satu risetnya bisa melahirkan sampai 2 dan 3 output riset. Mudah-mudahan teman-teman output artikel Scopus. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba berupaya jangan hanya melahirkan satu artikel, tetapi melahirkan 2 dan 3 artikel dalam satu riset. Saya kira itu bisa, karena ini terbukti beberapa peneliti yang sudah melakukan itu. Penegasan lain yang ingin saya sampaikan sebagai Ketua Lembaga Penelitian, mohon kiranya artikel itu melibatkan teman-teman dari luar di dalam artikel itu. Bukan hanya kita sendiri, tapi mungkin ada kolega, paling tidak ada kolega dari luar, minta coba memberi masukan-masukan dari artikel kita, sehingga kita bisa libatkan namanya di dalam artikel ini. Ini salah satu hal penting
yang harus kita lakukan untuk riset dasar. Penegasan lain yang ingin saya sampaikan bahwa keempat tadi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi itu perlu kita kawal. Ini problem yang kita hadapi di Unhas, karena kita banyak sekali paten, tapi paten kita kalau kita mau hilirisasi, tidak ada industri yang mau bermitra dengan dia. Mungkin perlu kita berpikir ke depan, paten-paten itu kita upayakan bagaimana bisa terakomodir di industri, di masyarakat. Tapi nanti bukan peneliti yang kita harapkan menghandle kesannya, tapi ada sudah lembaga yang Teknopa itu yang sudah rencananya di dalam waktu dekat ini di launching. Disitulah nanti harapan kita paten bapak-bapak, ibu-ibu peneliti kita harapkan dibawa ke sana untuk dikembangkan dari nanti mungkin mekanismenya seperti apa. Saya pikir di Teknopat itulah nanti akan mengatur kalau seandainya Bapak punya paten, kira-kira berapa yang didapatkan oleh peneliti sendiri, berapa didapatkan oleh universitas, dan berapa didapatkan oleh industri. Saya kira nanti mekanismenya akan diatur di Teknopa itu. Hal lain yang penting sekali lagi ingin pertegas, bahwa masih beberapa peneliti kita, tidak banyak, masih ada beberapa peneliti kita, mungkin tidak perlu saya sebut namanya di sini, karena kalau saya sebut ya sedikit ini. Ada, tapi data saya ada, karena kita sudah berbasis online, dan kita sudah bisa melihat siapa peneliti yang tidak tepat waktu, siapa peneliti yang tepat waktu, siapa peneliti yang terlambat masukkan laporan, siapa peneliti yang memasukkan laporan nanti tahun berikutnya. Ini kan problem kalau kita ditemui oleh BPK, ya pasti nggak bisa kita terpaksa, kita harus dorong ke penelitinya. Nah, oleh karena itu harapan kita sekali lagi komitmen kita bersama itu paling lambat nanti tanggal 10 Desember ya. Desember ya. Itu semua sudah tidak ada lagi bengkale-bengkale. Ya, tidak ada lagi bengkale-bengkale. Tanggal 10 Desember output apakah itu, nah yang selama ini kan LPPM sudah tidak menerima lagi kalau riset dasar itu outputnya itu adalah draft artikel, tapi memang nanti 2021 ini kita minta submit atau kita ambil accepted kan. Kalau submit kita kasih toleransi 3 bulan. Kalau mereka tidak diterima artikelnya, ya tolong dimasukkan kembali sakit baru di jurnal mana lagi Anda masukkan gitu kan. Tetapi kalau sudah accepted, saya pikir kita harapkan semua itu sudah accepted, sehingga sisa kita menunggu waktu saja publikasinya itu sudah bisa terbit. Nah, oleh karena itu tanggal 10 Desember, sekali lagi tanggal 10 Desember, walaupun saya tidak, nanti akan insya Allah besok sudah tanda tangan kontrak. Kalau bapak-bapak peneliti ingkar dengan apa bapak tanda tangani, itu berarti sesuatu yang menurut saya seorang peneliti ya harus berkomitmen dengan apa yang mereka janjikan. Jadi insya Allah besok diatur secara teknis sesuai dengan protokol kesehatan. Pada tanda tangan kontrak itu kita mulai besok. Di sana bapak-bapak peneliti tolong dibaca baik-baik, jangan langsung tanda tangan gitu kan, karena pikirannya sudah ada uang langsung tanda tangan, padahal harus dibaca baik-baik. Tanggal berapa berakhir, tanggal berapa harus diinput masuk diunggah, itu tanggal 16 November itu sudah harus diunggah gitu kan. Sehingga kalau bapak-bapak ibu peneliti betul-betul mencermati itu, saya pikir tidak ada alasan lagi. Nah, ini juga alasan klasik kemarin dari peneliti bahwa kalau kenapa tidak mulainya di Januari? Kita sudah coba tahun lalu, kita mulai dengan Januari, ternyata sama juga dengan dimulai di bulan 3. Nah, oleh karena itu sekarang sudah bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 bulan Bapak meneliti. Jadi setelah tanda tangan kontrak ini sudah bisa dimulai gitu kan.
8 bulan. Masa tidak bisa outputnya? Masa 8 bulan itu masih ada belum masuk laporan, bukan output tapi laporannya gitu kan. Nah, ini penting sekali lagi, menjadi penting kita bersama, karena ini bukan karena persoalan peneliti, tapi ini persoalan universitas gitu kan. Kalau ada di antara kita yang terlambat, itu bisa mencederai kompetisi kita tahun depan gitu kan. Kalau kita, jadi berapa jumlah kompetisi kita ke depan itu sangat ditentukan oleh riset tahun ini. Nah, oleh karena itu kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu peneliti berkomitmen, memiliki komitmen yang tinggi untuk memasukkan output risetnya tepat sesuai dengan kontrak yang ditandatangani insya Allah besok. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak peneliti. Ibu Rektor juga saya sudah laporkan bahwa riset kita untuk tahun ini 220 dengan jumlah 10 skim penelitian. Masih ada 3 skim yang belum menandatangani tentang kontrak, yaitu penelitian magister menuju doktor untuk sarjana unggulan batch 5 dan konsorsium unggulan perguruan tinggi dan world class university, yang kita world class university tahun ini kita dapat 5. Kemudian konsorsium unggulan perguruan tinggi kita dapat 2, dan penelitian pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggulan batch 5 kita dapat 9. Insya Allah dalam waktu dekat akan penandatanganan kontraknya akan kita lakukan. Terakhir saya ingin sampaikan kepada Ibu Rektor bahwa riset internal kita mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin paling lambat dalam minggu depan juga sudah kita tanda tangan kontrak. Dan perlu saya sampaikan kepada Ibu Rektor bahwa tahun ini tidak ada lagi tumpang tindih antara teman-teman yang menerima riset di kementerian dengan internal. Harapan kita supaya dosen kita, tingkat presentasi dosen kita meneliti. Jadi betul-betul kita juga cermati, kalau bapak-bapak sudah mendapatkan dana kompetisi nasional, kita mengharapkan bapak-bapak sudah bermain, saya terus di situ. Nah, internal ini kita harapkan teman-teman yang belum mendapatkan riset kementerian, kita harapkan berkompetisi di sini. Alhamdulillah animo teman-teman untuk meneliti cukup besar tahun ini. Untuk kemarin dikti kurang lebih yang memasukkan proposal 500-an, yang diterima hanya sekitar 1/2 dari itu. Tapi saya pikir teman-teman animonya cukup tinggi gitu, walaupun tidak diterima masuk lagi di internal. Sehingga dengan demikian harapan kita ke depan di tahun ini, saya sudah coba lihat, mudah-mudahan nanti tahun ini kita sudah mencapai 80% dosen kita sudah meneliti, apakah dia menjadi anggota ataukah dia menjadi peneliti utama. Saya kira itu Ibu Rektor yang ingin sampaikan. Sekali lagi, teman-teman peneliti memiliki komitmen, sekali lagi memiliki komitmen yang tinggi, memasukkan laporan dan output penelitian tepat waktu seperti kontrak yang sudah ditandatangani. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya minta Ibu Rektor memberikan arahan dalam keterkaitan dengan penelitian kita untuk 2021 ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati seluruhnya, tentu Pak Ketua dan Sekretaris LP2N serta segenap staf LP2N, para peneliti yang saya hormati dan banggakan, dan seluruh peserta acara sosialisasi dalam rangka penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian pada masyarakat hibah dari Mendistek BRIN. Alhamdulillah, Rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada kita semua, kepada Unhas,
khususnya para peneliti dan di bawah koordinasi oleh LP2M, maka kita dipercayakan kembali oleh Menristek BRIN mendapatkan hibah dengan anggaran yang tetap. Kalau melihat polanya di antara PTNBH ada yang anggarannya menurun, ya, tapi kita alhamdulillah tetap, dan ini juga tentu berkat kinerja dari peneliti yang tertuang di dalam proposal penelitian. Tentu proposal penelitian kita menjanjikan ya yang terbaik sehingga diapresiasi oleh Menristek dan Menristek BRIN. Terima kasih tentu kepada para peneliti. Saya juga bagian dari peneliti dan saya tahu prosesnya tidak mudah. Kita mengalami review beberapa kali, proposal kita mengalami perubahan, penyesuaian, dan rencana kerja. Tentu ini adalah suatu prestasi ya. Kalau melihat jumlah judul ada 220 judul penelitian, ini saya kira bukan jumlah yang kecil. Apalagi di antara judul-judul itu diusulkan oleh peneliti-peneliti senior Universitas Hasanuddin, peneliti kawasan yang sudah punya trademark, sudah punya report, sudah punya inovasi, dan sudah ada yang hilirisasi. Yang kedua, saya juga mengapresiasi pengelolaan dari LP2M yang membuat satu metode yang lebih fair ya, memberi kesempatan pemerataan bagi penerima hibah. Jadi mengatur antara hibah dari Menristek dan dari hibah internal. Saya kira ini satu upaya yang baik, sehingga kalau sampai ada yang nggak lulus, nggak approve, kemudian marah-marah, ya tanyalah pada rumput yang bergoyang. Atau tanyalah pada proposal, itu pasti ada salah satu atau salah dua yang tidak sesuai. Saya kira ini satu model akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan penelitian di Universitas Hasanuddin. Bapak Ibu, para peneliti yang saya banggakan, nah saya berharap komitmen yang ditandatangani di kontrak nantinya bisa terrealisasi sesuai apa yang tercantum. Persoalan paten dan implementasi dalam penghilirisasian dari haki dan dari paten yang kita miliki, memang kendalanya sangat rumit ya, dan salah satunya adalah kita belum memiliki wadah yang memfasilitasi para peneliti untuk menyerahkan karyanya. Oleh karena itu kendala ini insya Allah akan kita selesaikan. Kami mohon para peneliti kita undang hormat nanti tanggal 9 lusa ya, Jumat. Yeah. Akan di launching Sains Teknopark Universitas Hasanuddin yang dihadiri langsung oleh Pak Menristek, hadir langsung secara luring sekalian meninjau beberapa unit site kita untuk proses hilirisasi. Sehingga ini wadahnya ini jadi kelembagaannya kita mulai dari kecil dulu, diketuai oleh seorang direktur dan 2 manajer pengembangan teknologi inovasi dan manajer inkubator bisnis ya. Ketuanya, direkturnya adalah kita cari sosok yang bisa mencari link untuk produk-produk prototipe unggulan dari para peneliti. Jadi area di teaching industry dan gedung BRI itu adalah kita sudah declare nanti hari Jumat sebagai area Sains and Teknopark Center Unhas ya. Sains and Teknopark Center Unhas. Nanti sampai area untuk para tenan-tenan nanti sampai area masuk dari pintu 0 itu nanti akan dibenahi. Sehingga ini berita baik tentu bagi para peneliti yang sudah memulai memiliki produk-produk prototipe
untuk diserahkan kepada Saintenova kita yang akan memproses proses hilirisasinya. Ya, kami mengundang hormat nanti bisa diikuti secara daring tentunya bagi para peneliti launchingnya setelah sholat Jumat. Kemudian Pak Menteri akan meninjau lokasi unit bisnis livestock, unit bisnis pertanian, padi unggul, dan yang lain-lain lokasi bisnis ditambah secara virtual. Yang benih unggul dan lokasi kita di Sopeng akan secara live. Ini berita baik tentu buat teman-teman, tidak ada kata semua prototipe produk yang memiliki paten tidak bisa dihilirisasi, insya Allah. Dan oleh karena itu tentu terima kasih kepada lembaga HAKI, kita berharap kinerjanya semakin dipicu lebih baik, yang selama ini sudah baik akan menjadi lebih baik. Terlebih lagi saya dengan Kemenhukam Provinsi Sulawesi Selatan sudah menandatangani MOU untuk membuat mekanisme yang lebih mudah proses paten dan hilirisasi. Kemudian dengan BP POM, Kepala BP POM sudah beberapa kali datang ke Unhas untuk membicarakan bagaimana produk-produk yang siap untuk dipomkan, dipomkan akan lebih mudah prosesnya. Bapak Ibu, para peneliti, jadi untuk penelitian-penelitian terapan khususnya ini cukup banyak. Saya lihat penelitian terapan ada 50 lebih penelitian, juga termasuk penelitian dasar. Saya kira keberlanjutannya menjadi suatu outcome dari penelitian bisa tercapai. Ya. Saya kira kita sebagai peneliti akan memiliki rasa bangga sebagai peneliti. Di luar dari dedikasi kita kepada lembaga, tapi sebagai peneliti ada kebanggaan sendiri jika karya penelitian kita outcome-nya bisa terasakan secara luas, ya, bermanfaat pada masyarakat secara luas, pemerintah dan lain-lain. Saya itu membayangkan Unhas ini dengan para peneliti yang sudah senior, yang sudah luar biasa, ternama secara internasional, secara nasional. Tapi belum ada ya produk unggulan yang nyata dari kita ya. Sudah banyak tapi tinggal dipoles lagi. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menjadi center produksi untuk baterai litium, misalnya sel baterai litium. Ada perguruan tinggi yang sudah menjadi center untuk produksi motor listrik. Ada juga, ini PTNBH semua memang. PTNBH yang sudah menjadi center diakui oleh pemerintah untuk produksi alat-alat kedokteran, ya, alat-alat kedokteran. Di UGM sekarang yang lagi sedang populer adalah Ginos. Ke depan kita tunggu karya-karya anak bangsa dari Universitas Hasanuddin. Sudah banyak, tinggal proses sentuhan untuk hilirisasi yang harus lebih baik. Jadi dengan adanya Saintenova diketuai oleh Prof. Wadlihan, direkturnya Prof. Wadlihan, Sindran, dan manajernya Prof. Salengke sebagai manajer pengembangan teknologi inovasi, dan Ibu Dr. Etra, manajer untuk inkubator bisnis. Saya kira bisa mewadahi semua karya-karya para peneliti. Oke, saya kira kita bisa berlari lebih kencang dan tidak ada kendala di dalam hilirisasi. Saya kira itu. Selamat sekali lagi buat kita semua, para peneliti, karena eksistensi kita selain sebagai tenaga pengajar, dosen adalah sebagai researcher. Inilah jati diri kita. Oke, jati diri kita tentu akan semakin kuat dengan kesempatan hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selamat meneliti, selamat berkomitmen
memenuhi kontrak yang disepakati. Terima kasih buat LP2M, ya, Pak Ketua, Sekretaris, dan staf, dan terima kasih tentu kepada pemerintah pusat. Saya akan melaporkan, insya Allah hari Jumat pagi Pak Mendestek akan hadir dan saya akan laporkan proses hari ini, ya. Dan dikabarkan Pak Dirjen Dikti juga siap hadir secara fisik launching site Teknopark. Saya mengundang untuk hadir secara daring nanti, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk penjelasan teknis ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ibu KTU dan Pak Sekretaris. Ingin saya sampaikan yang menjadi momok teman-teman peneliti itu pertanggungjawab keuangan. Seperti tahun lalu, pertanggungjawab keuangan itu tetap disimpan peneliti, tidak perlu lagi di otak-atik lagi di sini. Itu juga banyak komentar-komentar peneliti, tapi output yang saya kejar, output riset, laporan penelitian, pertanggungjawaban keuangan tetap disimpan peneliti, tapi sewaktu-waktu ada pemeriksa, ya Bapak siap memperlihatkan itu. Yang paling saya harapkan di dalam pertanggungjawab keuangan itu adalah pajak. Bapak-bapak hati-hati di dalam pajak ini, supaya nanti di pertanggungjawab betul-betul menyetor pajaknya sesuai dengan anggaran yang dikena pajak itu kan. Itu yang paling penting, mengingatkan, karena itu sangat fatal sekali kalau kita tidak menyetor pajak bagi kegiatan kita yang kena pajak. Saya kira nanti secara teknis Pak Sekretaris dan Ibu KTU akan menjelaskan bagaimana berkaitan dengan itu. Saya kira terima kasih banyak Ibu Rektor. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan seperti yang kita harapkan semua, di dalam mendorong bagaimana universitas kita menjadi lebih memiliki nilai kompetitif baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, terutama di dalam keterkaitan dengan sumbangsi dari peneliti-peneliti. Saya kira teknisnya nanti silakan berdiskusi dengan teman apa yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan kebijakan untuk 2021 ini. Terima kasih banyak Ibu Rektor. Saya kira cukup. Nanti Pak Ibu KTU. Terima kasih ya semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan tentang isi yang tertuang pada kontrak yang akan Bapak Ibu tanda tangani besok sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPPM sesuai protap. Kemudian dengan pertanggungjawaban mutlak. Ya, menurut ya. Ada beberapa yang ingin saya mengingatkan ke Bapak Ibu, yaitu jangka waktu penandatanganan kontrak itu adalah setahun, tetapi sebenarnya bukan setahun dari Januari sampai Desember. Kita bertandatangan kontrak terhitung mulai 1 Maret sampai dengan 10 Desember 2021. Kemudian ada beberapa hak dan kewajiban Bapak Ibu. Bapak nanti bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat nanti di kontrak, tetapi ini juga saya searching bahwa pihak pertama mempunyai kewajiban, ada beberapa item, memberikan pendanaan, kemudian melakukan pemantauan, ini dari
melakukan pemantauan evaluasi, kemudian penilaian, melakukan validasi, itu yang biasa kami lakukan. Adalah monep kemajuan dan monep akhir. Kemudian yang kewajiban Bapak Ibu adalah adanya output yang Bapak Ibu masukkan ke LPPM untuk divalidasi. Kemudian deadline daripada pengunggahan ke laman Siplitapmas. Mohon Bapak Ibu kiranya deadline tanggal 16 November ini betul-betul diingat, oleh karena kami beberapa kali mendapat teguran dan temuan dari pihak BPKP atau BPK dari kementerian, adanya beberapa peneliti yang tidak mengunggah sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada ada 2 item yang penambahan dari pihak kementerian. Untuk pencairan dana, Bapak Ibu, mohon kiranya menyerahkan revisi proposal. Saya buka saja karena saya sendiri. Revisi proposal, kemudian surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian. Item ini adalah surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian adalah baru yang ditambahkan item pada kontrak dari kementerian. Kemudian untuk penyerahan laporan akhir itu ada penambahan menyerahkan hasil penelitian kepada pihak pertama melalui berita acara serah terima atau BAS. Ini ada beberapa yang di pengabdian yang memberikan alat kepada mitra kerja di tempat Bapak Ibu meneliti. Kemudian cara pembayaran Bapak Ibu tidak jauh berbeda dari yang tahun kemarin. Hanya kemarin itu kami ada memakai tahap pertama dan tahap kedua karena hitungan rupiah yang tidak sesuai karena adanya potongan dari pihak kementerian. Tetapi tahun ini memakai model 70-30% Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu tanda tangan kontrak, kemudian memasukkan revisi proposal, kemudian kesanggupan daripada kesanggupan untuk penelitian itu akan diberikan dana 70%. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk rekening yang masih aktif, rekening penelitian, mohon untuk membawa fotokopinya agar LPPM tahu bahwa rekening itu masih aktif. Tetapi jika tidak, mohon Bapak Ibu tidak menggunakan rekening gaji agar tidak adanya kesalahpahaman dengan dana penelitian. Kemudian cara pembayaran untuk beberapa skema, kecuali yang pasca sarjana, pendidikan magister menuju dokter, sarjana unggul, penelitian pasca sarjana, penelitian tesis magister, dan penelitian pasca, penelitian disertasi doktor, itu tahapan pembayaran adalah 90 dan 10%. Jadi setelah tanda tangan dia 90%, kemudian setelah output kami terima akhir itu 10%. Kemudian untuk laporan keuangan ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Dengan adanya peraturan rektor Unhas nomor 13, mohon Bapak Ibu bisa men-share mungkin karena ada di web Unhas nomor 13 UNM 41/2020. Antara lain itu salah satunya adalah item biaya langsam. Langsam kemarin itu Bapak Ibu kami sesuai golongan dan ada penetapan rektor, yaitu untuk golongan 3 300, golongan 4 300, golongan 2 itu 260, golongan 3 260 dan golongan 2 220 ini berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa di peraturan rektor Unhas ini nomor 13 golongan 4 itu 400.000 per hari Bapak Ibu.
golongan 4 dan golongan 3 itu 400.000 per hari, kemudian golongan 2 dan golongan 1 serta non PNS itu 300.000 per hari. Kemudian ada edaran rektor yang nomor 8092 UN 4.1 garing RT.09 2021 tanggal 22 Maret 2021, konsumsi rapat di dalam kantor atau Universitas Hasanuddin tidak diperkenankan untuk makanan Bapak Ibu, hanya snack saja. Jadi apapun namanya, kami punya 2 mata anggaran, APBN dan non APBN, tetap tidak memakai makanan di dalam kantor kalau acara rapat, kecuali Bapak Ibu untuk workshop, FGD, sosialisasi dan seminar itu bisa diperkenankan. Tapi kalau Bapak Ibu meneliti di luar kantor itu diperkenankan Pak untuk membiayai makanan. Kemudian selanjutnya adalah pajak. Pajak ini ada 4 item Bapak Ibu, mohon ini yang kadang ada kesalahpahaman. Untuk PPN 10% adalah pajak pertambahan nilai berlaku untuk semua produk. Jadi di atas Rp1.005.000 itu sudah kena pajak Bapak Ibu. Tetapi yang di atas Rp2.005.000 juga itu adalah PPN PPH. Kalau yang Rp1.005.000 itu hanya PPN saja. Kami menganjurkan Bapak Ibu mohon kiranya berbelanja di toko yang memiliki NPWP agar kita lebih tertib administrasi. Kemudian PPH 21 adalah pajak penghasilan, penghonoran yang Bapak Ibu untuk enumerator itu tetap diberlakukan untuk golongan 3 dan golongan 4. Kemudian yang terakhir saya menambahkan lagi Bapak Ibu mohon kiranya untuk output wajib Bapak Ibu memperhatikan di kontrak tentang luaran Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu menyerahkan yang tidak wajib, kemudian tidak terbayarkan sisa dana Bapak Ibu, ataukah Bapak Ibu akan menjadi temuan di pihak Kementerian dan BPK. Saya kira demikian Bapak Ibu. Saya kira demikian penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang itu silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Halo Bu Lina, bisa bertanya Ibu Nita? Iya, silakan Bu Nit. Ya, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Bu Lid, saya mau bertanya itu besaran besaran dana yang di-approve oleh Dikti itu bisa dilihat di mana ya sehingga bisa direvisi proposalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi pada saat penandatanganan kontrak besok atau besok itu kita harus sudah merevisi proposalnya atau belum. Kemudian yang ketiga, biasanya kan itu ada materi yang harus disiapkan. Berapa materi yang harus disiapkan? Apakah sekarang sudah harus yang 10.000 atau masih bisa yang 6.000? Ya, terima kasih Bu Lin. Terima kasih Bu Nit. Saya mungkin langsung menjawab saja ya Bu Nit supaya tidak itu karena saya sendiri sudah sadar. Ibu Nit, besaran biaya yang dihibahkan oleh kementerian kepada peneliti, Bapak Ibu bisa melihat di login masing-masing ya. Iya, login masing-masing. Karena kontrak belum selesai tanda tangan, Bapak Ibu, kami hanya untuk mempercepat, kami minta nomor dari pihak rektorat. Kemudian kita antisipasi dengan kontrak internal di LPPM. Kemudian untuk materi nanti Bapak Ibu bisa melihat setelah kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa melihat di grup, kemudian di web LPPM akan di-search oleh teman-teman dari LPPM berapa yang Bapak Ibu sediakan. Tetapi bisa juga saya sampaikan bahwa kami butuh 4 materi, yaitu 2 untuk kontrak, 1 untuk kesanggupan, kemudian 1 untuk pertanggungjawaban mutlak. Untuk revisi memang kalau tidak sempat besok Bapak Ibu silakan nanti di hari berikutnya untuk lebih mempercepat kegiatan penandatanganan kontrak karena keadaan protap COVID-19 Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Nit. Saya kira itu. Saya Ibu Lina. Iya, silakan Bu. Silakan Prof. Saya Prof. Ici mau bertanya di sini hak dan kewajiban pada pihak kedua itu membuat subkontrak dengan memuat antara lain nama pelaksana sampai 14 item. Itu bukan kami yang buat atau sudah dibuatkan oleh LPPM? Data yang diminta. Ya. Ya, terima kasih Prof. Itu bukan peneliti Prof. Kami yang buatkan. Jadi yang namanya subkontrak itu adalah kontrak dari kementerian ke rektorat, ke universitas, kemudian dari universitas ke lembaga. Jadi kami sudah siapkan dan besok itu Prof bisa menandatangani itu. Demikian Prof, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kedua, maaf ini pertanyaan kedua saya, apakah jumlah dana yang kita akan terima itu sesuai dengan pada saat pengumuman, kan ada pengumuman waktu itu. Apakah berubah atau tidak supaya kami sudah bisa membuat itunya revisi. Makasih. Iya, terima kasih Prof. Karena dana PTNBH itu lewat KPPN, Prof. Jadi memang ada potongan PPh 2%. Tapi tidak apa-apa, Prof. Kalau Prof juga mau memasukkan, silakan. Tetapi sebaiknya kalau cuma 2%, kayaknya kecil ya, Prof. Mending buat saja pembelian ATK atau kertas saja, Prof. Supaya lebih utuh sesuai kontrak. Ya. Tapi untuk fee institusi itu yang pengabdian kami mintakan di pihak universitas untuk dipotong kemarin sempat terpotong sempat dipotong 5% tetapi kembali. Tetapi untuk ini sebelum dicairkan kami minta persyaratan lembaga itu untuk tidak memotong fee institusi 5%. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu mungkin sudah
masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon kiranya Bapak Ibu mengabsen untuk tertib administrasi untuk dokumen kami di LPPM. Halo, Ya, silakan, Waalaikumsalam. Prof. Bisa bertanya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Prof. Sil, Ya, dengan silakan. Ivan. Prof. Yang mana dulu? Oh, Silakan. Dengan Prof. Ivan. Prof. Bisa Dari- Prof. Sil. Oh ya, silakan nih Prof. Karena kita muncul lagi. Ya, Tidak muncul. dengan Ivan. Ya, Prof. yang Silakan. Ya. Iya, bila dari tadi saya mau bertanya, tapi tidak bisa di... Mohon maaf, Prof. Mohon maaf. Terbut, Prof. Bateko angkat tangan ini, 2 tangan, 1 tangan, Pak jempol, apa semua tidak ada. Jadi begini, Maaf, Prof. pertama Ya, silakan, Prof. mengenai revisi proposal. Ya, Prof. Apanya yang perlu direvisi? Ini kita belum tahu berapa anggaran yang di-approve oleh Dikti, begitu ya. Iya, jadi itu yang pertama. Kemudian apa namanya? Saya kira tidak ada, Mi. Itu Ji yang menjadi pertanyaan saya. Makasih Bu Lina. Assalamualaikum. Ya, makasih Prof. Prof bisa melihat di logingnya Prof. Tetapi kalau memang menjadi pertanyaan atau susah, Bisa, nanti kami searching di ada Prof. muncul di situ. Tapi kan kadang-kadang itu tidak mutlak itu yang benar, toh. Jadi sebaiknya barangkali yang langsung dari LP2M itu yang kita ikuti barangkali. LP2M Unhas begitu ya. Kalau yang dari Dikti kan di Simlitapmas itu bisa kelihatan memang di apa itu catatan harian itu ya. Makasih. Ya, baik Prof. Nanti sebentar kami searching di grup Prof. Karena kami juga belum bisa Betul, iya, Prof. iya. Karena masih menunggu tanda tangan Ibu di atas Prof. Oh iya. Ya. Tapi tidak apa-apa Prof. Nanti kami searchingkan sebentar Prof. Iya. Apa namanya di share begitu ya di grup. Ya, boleh Prof. Iya. Iya. Makasih Bu Lina. Assalamualaikum. Ya, makasih Prof. Halo, Assalamualaikum. Bisa tanya? Salam, iya Prof. Sil, silakan. Ya, saya mau tanya mengenai output. Apakah sudah berlaku kayak dulu bahwa kalau misalnya kita bikin jurnal Scopus itu sekian apanya kompensasinya, patennya sekian. Bagaimana itu? Apakah sudah berlaku? Dulu kan ada, ya. Terus bagaimana misalnya kan dulu itu kita anggarkan misalnya seminar internasional untuk keluar tapi tidak ada. Itu diganti apa itu? Terus pertanyaan saya yang ketiga, walaupun pertanggungjawaban keuangan itu kita pegang, tapi tidak menutup kemungkinan kita kan bisa berkonsultasi ke LPPM ya. Misalnya apa? Bisa enggak? Halo. Oh, iya, Itu aja. Prof. Iya. Cuma 3 Prof pertanyaannya. Iya, 3 iya. Iya Prof, makasih banyak Prof pertanyaannya. Output itu Prof ada di kontrak, kemudian ada juga di panduan Ristek BRIN. Tetapi kalau saya bacakan Prof untuk penelitian dasar yaitu publikasi satu artikel ilmiah per tahun. Ada nanti saya searching ini Prof yang tadi saya sampaikan nanti di search di grup. Maksudnya gini Bu Lina, kan dulu artikel Gimana, kalau kita menciptakan satu artikel ilmiah itu di kompensasinya misalnya sekian juta, paten sekian juta. Apakah itu sudah berlaku? Atau kalau tidak berarti kan kita rubah semua nanti. Tidak ada lagi, tidak ada yang begituan. Prof, mohon Kan maaf, ada Prof, dulu tuh wacana, apakah sudah berlaku itu? Prof Sylvia barangkali yang dimaksud adalah itu ya, luaran tambahan ya. Luaran tambahan, Prof. Itu tidak ada Prof tahun ini dan tahun kemarin juga kita berlakukan tidak ada luaran tambahan. Saya masuk bergabung Prof Sylvia. Ada bertanya Bu Lina.
Itu 2 tahun yang lalu, Prof. Kita masukkan karena itu Ya. luaran tambahan itu sebenarnya ada di anggaran yang kita bagi kemarin ini. Ternyata tahun 2 tahun yang lalu pernah kita siapkan luaran tambahan, tidak terakomodir semua itu uang, tidak terbagi habis. Nah, fungsinya kita karena harus kita kasih kembali itu uang. Oh begitu. Jadi ya, kita apa namanya, kebijakan tahun ini tidak ada kompensasi untuk luaran tambahan. Kecuali universitas itu kan ada, kalau Bapak Ibu punya artikel kan di Ya, ada dari Iya, ada reward, Prof. Ya, Reward, ya, ya. ada reward dari kantor pusat, bisa rekomendasinya dari kita gitu kan. Nanti kita kasih rekomendasi dari LPPM, baru diteruskan ke UNAS, bisa juga melalui fakultas. Jadi itu reward yang ada di universitas. Iya. Rekomendasinya itu bisa dari LPPM, bisa juga dari fakultas. Dari artikel Artikel yang dimasukkan. Oke. Sekitar itu, Prof. Iya, makasih. Terima Bu Lina kasih. ya. Masih bisa sharing kan kalau untuk bertanggungjawaban Bu Lina? Iya, saya jawab pertanyaan Prof yang nomor 2 yaitu dana seminar. Silakan Prof melihat kesesuaian daripada persenan daripada hibah Bapak Prof. Hibah berapa persen daripada penyesuaian belanja barang, kemudian enumeratornya Prof, kemudian dengan item-item yang perjalanan ataupun akomodasinya Prof. Untuk laporan keuangan silakan Prof. LPPM terbuka Prof untuk membantu semua peneliti untuk berkonsultasi. Silakan. Iya, makasih. Halo Bu Lina. Bu Lina, ya silakan. Ya. Bu Lina. Setuju, ya silakan. Bu Lina. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf pakai HP ini. Pertama saya mau tanyakan itu tentang ini kan ada pemotongan. Saya kebetulan. Ya. Halo. Ada Ya, pemotongan. silakan. Ya, silakan. Kebetulan saya punya penelitian itu skim PT-UPT. Jadi rencana kami itu kan membuat prototipe. Nah, saya kebetulan punya dana itu dipangkas. Tapi rasanya ini bukan dipangkas, Bu, tapi ditebang. Contoh misalnya saya dapat dana itu 50% pemotongannya. Nah, yang saya mau pertanyakan ini, katakanlah misalnya harganya saya dapat mungkin 10. Saya cuma dapat 5, Bu. Jadi ini namanya 50% pangkasannya. Jadi saya menganggap itu ditebang. Nah, karena saya mau membuat alat, yang saya mau pertanyakan, bagaimana ini saya punya revisi proposal, karena dengan dana seperti itu, saya rasanya prototipe saja itu, Bu, kayaknya saya belum mampu membuatnya. Apalagi mungkin tambahan-tambahan luaran. Nah ini itu pertama. Jadi apakah proposal saya itu bukan cuma RAB yang saya ubah, tapi luaran saya itu. Nah terus kedua, saya mohon kalau misalnya ada pemotongan, ya saya ada beberapa. Saya tanya ada beberapa referensi, Bu. Saya tanya ke teman-teman, apakah pemotongan itu sama yang berlaku untuk saya atau dengan teman-teman yang lain. Dan saya dapat jawaban bermacam-macam. Ada yang tidak dipotong sama sekali, artinya dana yang diproposalnya itu persis sama dengan apa yang dia dapat. Katakanlah mungkin, saya tidak tahu desimalnya berapa. Terus ada yang cuma mungkin 1-2% yang mereka dapatkan. Dari harga 300-an, mereka tidak berkurang dari angka 300. Mungkin lebihnya begitu. Nah, terus ada juga yang tidak berubah. Ada juga ya dipotong, tapi tidak terlalu banyak lah. Nah, yang saya minta tolong. Kalau misalnya saya merasa tertebang begini, Bu, saya minta alasan apa sampai saya kok reviewer itu memberikan dana sebegitunya. Apakah memang saya punya proposal tidak layak? Atau cara saya mengajukan
apa namanya dana untuk anggaran penelitian saya, karena saya ini ikut meneliti bukan barang baru. Saya mulai penelitian itu tahun 98, Bu. Jadi saya tahu juga yang namanya harga-harga yang boleh dan tidak boleh. Nah, jadi itu kalau bisa juga ada alasan seorang reviewer, supaya reviewer itu kalau memotong ada pertanggungjawabannya, jangan asal mengkat dong, gitu. Apalagi kalau reviewer itu tidak sama substansi bidang ilmu saya. Nah, katakanlah seperti itu. Mungkin saya orang teknik, terus reviewernya orang teknik, tapi mungkin tekniknya beda, Bu. Nah, itu contoh. Saya tidak tahu siapa reviewer saya. Nah, itu. Saya kira itu saja. Jadi, apakah revisi proposal saya utamanya luaran harus sama dengan yang sebelumnya, karena dana itu jauh sekali kesenjangannya, Bu. Nah, terus kedua itu minta tolong ini usulan yang kedua saja, di belakang hari kalau reviewer memotong itu ada dasar pengambilan keputusannya supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa keputusan mereka, jangan asal reviewer memotong saja gitu. Karena kita ini sama-sama orang sekolah, jangan sampai ada yang merasa pintar sendiri, ada orang yang enak saja dibegitukan. Saya kira itu, Bu, minta tolong. Saya kira cukup. Ya. Terima kasih, Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Juju. Ini sudah masuk konten kayaknya akademik, Bu Juju. Nanti saya serahkan sama Pak Ketua LPPM. Silakan, Prof. Oke, Bu. Bagus pertanyaan Bu. Jadi begini, tahun ini, Ibu, halo, kita dengar Bu. Tahun ini kebijakan Ristek Dikti itu reviewnya 2, Bu. Satu dari kementerian, satu dari kita. Dari hasil itulah mungkin range-nya yang diambil oleh kementerian. Jadi sebenarnya menentukan itu di kementerian, tapi saya pikir kalau bisa kita menyurat ke LPPM, suratnya itu nanti kita akan teruskan ke kementerian. Ada beberapa yang melakukan hal lain, seperti kenapa proposal saya tidak diterima, Prof? Saya bilang kita menyurat ke sini supaya kita teruskan ke Dikti, kementerian, Ristek. Jadi kalau ada begitu, mohon kalau bisa Ibu menyurat ke LPPM, kemudian nanti kita teruskan ke kementerian. Jadi nanti kita teruskan ke kementerian. Ada beberapa teman kita peneliti yang tidak masuk proposalnya, itu menyurat ke saya teruskan ke kementerian. Nanti itu kementerian sudah memberikan jawaban terhadap itu, karena sistemnya itu dikendalikan oleh kementerian, bukan di LPPM, kecuali yang internal itu di bawah kendali kita. Tapi kita bisa membuka, tapi kita tidak bisa masuk intervensi. Hanya reviewnya yang satu review dari kita, satu review dari kementerian. Nah, oleh karena itu, kalau memang bisa Ibu menyurat ke LPPM. Nanti apa yang Ibu kemukakan tadi itu dikemukakan di surat, kemudian kita teruskan ke kementerian. Nanti kita tunggu jawabannya dari kementerian. Saya pikir itu, Bu, ya. Iya. Halo? Nggak apa-apa, menyurat aja, Bu. Biasa gitu. Iya. Biasa. Jangan terlalu jangan kita terlalu takut menyurat. Silakan aja menyurat ke LPPM. Ada hal-hal yang menurut kita silakan menyurat supaya lebih. Iya. Saya kira jadi reviewnya itu satu ditentukan oleh kementerian. Tapi pengalaman saya itu biasanya itu kementerian tentukan range-nya antara review 1 dengan review 2. Di situ dia main gitu kan. Tidak akan mungkin di luar dari yang ditentukan oleh review 1 dan review 2. Biasanya pengalaman itu. Tapi silakan menyurat aja ke LPPM, Bu, ya. Nanti kita teruskan ke kementerian. Ya, Prof. Ya. Iya. Makasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Prof. Kabe.
Masih ada pertanyaan Bapak Ibu, Bu silakan. Lina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam, ya Pak Rin, silakan. Iya. Pertanyaan saya tentang revisi. Tadi saya paham yang benar bahwa revisi tidak diperlukan besok ya. Bisa tanda tangan dulu baru revisi. Boleh Pak Rin. Untuk protap COVID kita tidak berlama-lama, jadi bisa datang dulu tanda tangan kontrak, nanti revisinya belakangan baru di store. Kemudian ya makasih, bagus kalau gitu. Kemudian revisi itu ada kan ya di upload atau gimana? Ada slotnya juga di sistem Simkitabmas belum ada. Jadi kita yang manual saja dulu Bu ya. Oh, nanti mengikuti saja Pak Rin ya, mengikuti Manual saja saja. yang uploadannya, karena agak suaranya Pak Rin agak itu jadi Iya. dibantu. Jadi tanda tangan saja dulu, baru nanti revisinya menunggu yang uploadan ya. Revisinya, cuman Bapak Ibu minta tolong Pak Rin, karena kami tidak mencairkan dana jika tidak ada revisi Bapak Ibu untuk tertib administrasi kami. Kemudian ada beberapa item yang besok nanti Bapak tanda tangan, yaitu kontrak 2 rangkap, kemudian kesanggupan meneliti, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi nanti menyusul yang revisi proposal Pak Rin. Baik. Demikian Pak Rin. Tapi tetap belum cair ya kalau belum ada revisinya. Halo Ibu Lin. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Lin. Ya. Ibu Lin. Iya, silakan Prof El. Iya, jadi ini begini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau masuk tapi di ada beberapa pertanyaan dari teman tadi. 300-an. Karena ada pengurangan dana anggaran. Apakah ada memungkinkan kita lakukan revisi juga mengenai luarannya? Karena itu tersangkut dengan dengan dana Ibu Lin. Kan luaran itu ditentukan oleh riset. Dan riset ini diatur ada anggaran. Nah ini anggaran ini besar sekali pemotongan. Ya, yang tahun kemarin sudah ada ancang-ancang, ternyata sekarang ini dipotong lagi. Kan tahun kemarin multi year itu ada tahapan pendanaan yang disetujui dari kementerian, tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Tapi ternyata setelah ada pengumuman lanjut di tahun kedua, ternyata anggaran yang di tahun pertama di launching itu tidak muncul itu, malah ada pemotongan Ibu Lin. Pertanyaannya ini luarannya seperti tadi ditanyakan Ibu dari teknik itu apakah memang di revisi nanti proposal itu kita bisa melakukan ini revisi luaran yang ingin kita ini dapat peroleh di penelitian ini. Yang kedua Ibu Lin. Yang kedua karena terima kasih Prof. Untuk kontennya itu saya serahkan sama Pak Ketua Prof ya, nanti Pak Ketua LPPM yang menjawab. Silakan Prof. Halo. Masih ada satu. Masih ada satu. Prof Kawakib, masih ada pertanyaannya. Apa? Masih ada satu. Apa lagi? Apa itu, Prof? Masih ada pertanyaan toh? Satu. Oh, itu yang ini dia jadwal itu karena tadi ini didadak, tidak tahu ada sosialisasi, hanya dihubungi oleh LP2M, ada undangan dan tidak. Sekarang masuk. Untung masih saya dapat Ibu Rektor bicara, belum ada undangan Pak Ketua. Tapi karena saya mau melihat apa perkembangan yang sekarang terjadi ini dalam kondisi pandemik, ya alhamdulillah masih bisa dia ini bersanding Ibu Pak Ketua dengan Ibu Rektor dalam sosialisasi tadi. Yang jadwal penandatanganan kontrak itu kan belum ada sampai sekarang. Saya dapat per unit itu Pak Ketua. Iya. Nanti sebentar, Prof. Iya, makasih. Ya, boleh dijadwal Pak Ketua karena banyak sekali orang 200 ini pandemi nih Pak Ketua. Insya Allah tidak akan bersentuhan, Prof. Yang ketiga Pak Ketua, ini kan pengabdian. Tahun ini pengabdian di UNAS itu lagi seret sekali. Nah, ini mungkin ada alasan-alasan kementerian itu beberapa pengabdian yang multi year itu ini tidak lanjut. Oke. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terpaksa saya turun ini. Prof Al-Kawakib. Yes. Itu namanya revisi bukan anggarannya, saya direvisi toh.
Iya, hanya masalahnya Pak Ketua di sistem itu kita tidak punya kewenangan dikasih oleh admin kementerian untuk melakukan revisi di sistem. Nah itu kan Nanti ada terbuka kamu nanti itu untuk revisi anggaran. Iya betul, tapi revisi luarannya itu tidak ada diberikan oleh peneliti sehingga nanti di Monep itu reviewernya melihat dari situ. Saya kira nanti akan dikoordinasikan dengan kementerian. Oke, makasih banyak. Ya, Ibu Lin, coba dicatat itu. Iya, Prof. Koordinasikan dengan kementerian. Itu Berkaitan menjadi dengan catatan itu. LPPM, Prof. Nanti kita menyurat, Prof. Ya, Iya. coba koordinasikan dengan kementerian supaya itu sistem dibuka untuk revisi itu karena anggarannya seperti itu kan. Ya, kasih. Oke. Yang lain, saya kira tenis, Ibu KDU. Pengabdian Pak Ketua, pengabdian. Nah, pengabdian. Ini kemarin memang bukan hanya Bapak yang menjerit. Iya, betul. Sekarang kan pengabdian itu dibagi dua di ke Ristek. Iya. Ada yang menangani penelitian, ada yang menangani pengabdian. Di pengabdian juga itu menjerit. Saya nggak tahu kebijakan, padahal kementerian itu mendorong hilirisasi hasil riset. Betul. Padahal semestinya itu pengabdian lebih besar karena hilirisasinya ada di situ. Ya. Tapi kebijakannya seperti itu. Ya. Kita hanya dapat 6 tahun ini kayaknya itu. Ya, betul. Kita cuma dapat 6. Bukan hanya kita, Prof. Semua universitas itu mengecil semua di situ karena memang kebijakan kementerian itu memperkecil di situ. Iya, iya, makasih. Tapi saya kira nanti akan juga kita teruskan itu. Kenapa sampai kebijakan, tapi sudah ini untuk yang menangani pengabdian itu sudah berteriak sebenarnya. Tapi begitulah kondisinya. Iya, iya, makasih Pak Ketua. Ya. Silakan Ibu KDU. Iya, ya. Terima kasih, Prof. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sudah jam sudah sholat zuhur. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan 1, 2 lagi kami tunggu. Silakan. Ibu Lin. Iya, silakan, Prof. Ya, jadi usul saja. Jadi untuk revisi itu kan kita bisa lihat anggaran yang disetujui di Simlitapmas, kemudian kita buat revisi isi dan RAB itu berdasarkan dana itu. Saya kira begitu yang biasanya. Jadi Iya, Prof. mengenai luaran memang tidak bisa dirubah karena itu sudah komitmen awal. Luaran wajib dan luaran tambahan itu tidak bisa dirubah lagi setelah kita membuat proposal awal. Tetapi yang di item pelaksanaan bisa dilakukan revisi berdasarkan jumlah dana yang disetujui. Saya kira itu. Ya. Terima kasih, Prof, atas infonya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Masih ada tambahan? Bisa ke orang mundur, Bu Lin? Bu Lin, Bu Lin. Bu Lin. Iya. Bisa mundur kalau anggarannya kurang apa dikatakan Prof Babu tadi, di luarannya tidak bisa. Dia utak-atik anggarannya dipotong kiri kanan. Bisakah dia mundur di situ? Prof mau mundur? Tidak mengganggu sistem yang ada di universitas kalau tidak dilakukan. Pasti artinya kan sudah Prof, kalau Prof mundur, Prof. Tetapi dengan alasan pasti nanti Pak Ketua Prof yang menjawab. Tidak kan yang dikatakan Prof Babu. Dikatakan Prof Babu anggarannya begitu besar ya itu, tapi luarannya itu kan tidak mungkin lagi dilakukan apa-apa. Iya. Dan itu tidak mungkin kita bisa capai luaran yang seperti dia kalau anggarannya dikurangi seperti dikatakan Ibu tadi, bukan lagi dipangkas tapi ditebang. Betul, luaran tidak bisa diubah. Nanti Pak Ketua yang jawab, Prof ya. Kasih. Tetapi teknisnya nanti kami akan konsultasikan juga dengan pihak kementerian. Silakan, Prof. Bu Lina bisa saran sedikit? Ya. Iya, ini silakan, Prof. Saya sudah buka, bukan Prof, belum Prof. Bu Elmi. Ya, Kak Elmi, iya silakan Kak Elmi. Ya. Ini saya sudah buka Simlitapmas, itu judulnya kok tidak berubah-berubah ya dari yang kan sudah ada penggantian judul ke tema COVID. Tapi setiap di Simlitapmas itu masih judul yang lama. Bagaimana itu? Oh itu iya, kan iya. Nanti kita konsultasikan ke kementerian. Kami lihat dulu di sistem, kemudian kami lihat di kontrak yang dari kementerian untuk kami surati ke pihak kementerian.
Karena Iya. ada memang beberapa, ada juga peneliti yang meninggal, padahal kami sudah menyurat ke kementerian dan tahun kemarin sudah berubah, tetapi untuk pengumuman tahun 2021 tetap masih nama almarhum. Jadi itu juga akan menjadi catatan LPPM untuk menyurat ke kementerian. Ya. Menjadi catatan Makasih. kami, Bu Il. Iya, makasih. Ya, makasih Bu Lin. Ya. Saya kira ada sudah ya, Prof. Tanya apa tuh? Oh iya, tapi ada juga. Iya, silakan Bu Ju. Sedikit boleh. Iya, silakan Bu Ju. Misalnya kan ada teman dapat penelitian, tetapi saya dengar informasinya itu sepertinya beliau itu berdah tugas, bukan lagi di UNAS tempat. Nah, sementara kan dia dapat penelitian. Nah, bagaimana itu anunya kelanjutannya apa Kurang jelas Bu Ju, bisa kita itu agak terputus-putus suara tak? Atau kita tabe Bu Ju, bisa kita chat saja karena sudah duhur. Coba saya ulang dulu. Bentar. Iya, nanti kita chat saja sama saya, WA. Nanti saya jawab Bu Ju. Oh iya, oke. Ya, nanti Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sebelum memasuki sepertinya minggu depan kita sudah memasuki Ramadan. Mohon maaf lahir batin atas nama pimpinan dan staf LPPM. Menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu peneliti. Selamat dan sukses dan selamat berkegiatan penelitian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.